Assalamualaikum teman-teman. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Rani Andari dengan NIM 201121313026 yang berasal dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ankle sprain atau keseleo bersama sepupu saya. Stay tune. Nah, ini nih sepupu aku. Ayo kenalin. Halo, nama saya Eka. Dan di sini aku bakal ngasih edukasi ke Eka tentang ankle sprain. Eka, kamu tahu nggak sih apa itu ankle sprain? Enggak. Kalau keseleo tahu? Oh, tahu. Pernah ngerasain? Pernah lah. Asal kamu tahu, sebenarnya ankle sprain sama keseleo itu adalah hal yang sama loh. Oh ya? Dan di sini aku bakal ngasih tahu kamu lebih jelas tentang ankle sprain. Mau dengar? Boleh. Ayo. Nah, ada sebab yang pertama yaitu penjelasan tentang ankle sprain. Nah, di sini ada pengertiannya tuh, kalau ankle sprain itu sebenarnya adalah pergelangan kaki yang terkilir, yaitu cedera muskuloskeletal yang paling sering terjadi pada pergelangan kaki. Nah, cedera ini menyebabkan jaringan di ankle atau pergelangan kaki itu meregang atau robek. Nah, itu tuh pengertian ankle sprain. Selanjutnya ada gejalanya. Bila pergelangan kaki ini terkilir, gejala utama yang muncul adalah nyeri pada pergelangan kaki. Nyeri akan semakin memberat ketika telapak kaki diputar. Selain itu, pergelangan kaki akan terlihat membengkak, kemerahan, dan terasa hangat bila diraba. Adanya kesulitan berjalan juga dapat terjadi akibat adanya pembatasan pergerakan pada sendi pergelangan. Nah, Eka bilang kan Eka pernah ngerasain. Eka juga ngerasain nggak gejala-gejala seperti yang aku sebutin tadi? Iya. Nah, berarti benar kalau Eka itu pernah terkena ankle sprain. Keseleo itu bukan cuman dia butuh punya satu tingkatan, melainkan dia punya 3 tingkatan. Nah, Eka bisa lihat di sini, nih ada 3 gambar. Nah, itu berarti ada 3 juga tingkatan cedera ankle sprain ini. Nah, tingkat pertama itu sejumlah serat robek dan anggota tubuh yang terkena cedera terasa sedikit sakit dan bengkak. Tapi fungsi dan kekuatan dari anggota tubuh tersebut tidak berkurang. Nah, Eka bisa lihat di gambar ini. Nih, bolong-bolong kan dia. Nah, itu dia tuh yang robeknya tuh cuman sedikit. Nah, sedangkan tingkat kedua yaitu serat yang robek lebih banyak dan area cedera terasa lebih sakit dan bengkak. Nah, Eka juga bisa lihat nih di gambar. Dia robek tapi nggak keseluruhan gitu loh. Adapun tingkat yang paling tinggi yaitu yang paling sakit, yaitu tingkat ketiga, yaitu jaringan lunak itu robek keseluruhan dengan pengurangan fungsi dan kekuatan secara signifikan. Bisa dilihat pada gambar kalau di sini tuh benar-benar robek. Nah, itu tuh merupakan tingkatan yang paling tinggi dan paling sakit. Nah, selanjutnya yaitu ada perbandingan pergelangan kaki yang sehat dan cedera. Nih, Eka bisa lihat nih di gambar ada 2 kaki. Di sini yang normal dan di sini yang mengalami cedera. Bisa dilihat kan perbedaannya? Iya. Kalau di sini ligamennya itu masih utuh, nggak robek, nggak bolong-bolong ataupun ya nggak sobek keseluruhan. Sedangkan di sini kita bisa lihat nih, ini robek, dan di sini ini merupakan, kalau dilihat dari gambar itu merupakan cedera tingkat kedua. Dia robek tapi tidak keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada penyebab. Nah, yang dari kita tahu kalau penyebabnya pergelangan kaki terkilir itu karena gerakan kaki yang tidak sewajarnya. Misalnya dia bisa gerakan ke sisi luar atau samping atau biasa disebut dengan lateral, atau sisi ke dalam atau tengah medial dari pergelangan kaki yang terjadi secara mendadak. Adapun mekanisme terjadinya cedera itu ada 3. Yang pertama ada inversion, eversion, dan high ankle sprain. Nah, yang inversion itu bisa dilihat pada gambar. Ini dia mengarah keluar. Jadi ini kaki, tapi dia keluar gini. Nah, inversion itu merupakan cedera yang paling umum, yang paling sering terjadi. Ini terjadi pada ligamen sebelah luar dari ankle mengenai ligamen talofibular. Yang kedua yaitu eversion. Eversion ini tidak seumum inversion. Jadi dia tuh, ini kaki, dia ngarahnya ke dalam. Jadi dia mengarah ke medial.
Cedera ankle yang mengenai ligamen bagian dalam ankle dan mengenai ligamen deltoid. Yang ketiga yaitu high ankle sprain. Ini nih paling jarang terjadi. Kalau eversion kan tadi tidak seumum inversion, sedangkan yang terakhir ini emang sejarang itu terjadi, yaitu cedera ankle yang mengenai ligamen yang menghubungkan antara tulang tibia dan tulang fibula. Biasa terjadi dari sebuah gerakan memutar secara tiba-tiba dan merubah arah gerakan secara tiba-tiba dan biasanya akibat kontak langsung. Nah, bisa dilihat nih pada gambar kalau misalnya tulang fibia sama tulang fibulanya tuh nyatu. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan saran sebagai ahli kesehatan masyarakat. Nah, biar Eka kan sering olahraga nih, biar Eka itu nggak kena ankle sprain atau yang lebih kenal dengan kesleo, itu ada beberapa hal yang Eka harus lakukan agar tidak terkena. Seperti pertama itu, kenakan sepatu yang aman dan nyaman dalam segala aktivitas. Terlebih saat berolahraga, dan pastikan ukurannya itu tepat, nggak kesempitan dan nggak juga kebesaran. Yang kedua itu hindari pemakaian sepatu hak tinggi jika sedang tidak dibutuhkan. Biasanya kan Eka pakai hak sepatu tinggi kan cuma kayak buat kondangan kan. Nah itu jangan terlalu sering juga karena takut terjadi kesleo. Yang ketiga itu lakukan olahraga secara rutin tapi jangan terlalu berlebihan tuh. Eka kan sering. Terus selanjutnya lakukan pemanasan dan peregangan sebelum mulai berolahraga. Itu benar-benar harus banget diterapin karena kalau enggak nanti otot-otot kita itu kaget. Bukan cuman otot pergelangan kaki tapi seluruh otot itu nanti bisa berpengaruh. Dan yang terakhir itu hindari melakukan olahraga berat tanpa instruktur atau tanpa latihan sebelumnya. Karena kan kita masih kurang ilmu, terus pura-pura nyoba ternyata terjadi kesalahan. Bukan hanya terjadi ankle sprain, tapi banyak juga kejadian yang lain nanti takutnya. Selanjutnya yaitu saran sebagai ahli kesehatan masyarakat, yaitu dengan memberikan edukasi dan promosi kesehatan pada ankle sprain agar pasien dapat mengetahui penyebab, penolongan pertama, serta pencegahan agar pasien dapat secara aktif berkontribusi dalam perawatannya. Nah, adapun edukasi yang bisa aku beriin ke Eka, yaitu ini ada beberapa tahap yang bisa dilakuin di rumah. Seperti kalau misalnya tiba-tiba pakai kesleo terus nggak bisa ke dokter atau tidak ada ahli yang bisa menyembuhkan, bisa coba cara ini di rumah, yaitu istirahatkan pergelangan kaki, kompres dingin pergelangan kaki, bebat pergelangan kaki dengan perban elastis, yaitu selanjutnya naikkan pergelangan kaki lebih tinggi dari dada. Jika nyeri tidak tertahankan, padahal sudah minum obat pereda nyeri seperti paracetamol, segera lakukan pengobatan dan konsultasi ke dokter. Nah, yang terakhir ada perawatan atau penyembuhan. Nah, penyembuhan yang paling terkenal dari penyembuhan ankle sprain ini yaitu ada namanya rest, ice, compression, dan elevation. Nah, tadi aku kan udah jelasin kalau ankle sprain ini punya tingkatan. Ada 3 tingkatan. Nah, beda-beda juga perawatan setiap tingkat. Nih, yang pertama ada tingkat 1 atau tingkat ringan. Itu tuh bisa berhenti dari aktivitas, pengompresan dengan es selama 20 sampai 30 menit. Lalu kaki yang kesleo harus tetap terangkat. Dan yang terakhir, jika terdapat pembengkakan, pengompresan dengan es harus terus-menerus diulang dalam 1 hari. Ada tingkatan yang kedua, kesleo tingkat 2 atau sedang, itu bisa perawatannya dengan penggunaan metode RICE. Lalu jika memerlukan perlindungan lebih, harus memakai pembalut yang halus untuk penyembuhan ligamen. Terus seseorang yang menderita kesleo tingkat sedang ini dengan rasa sakit yang parah sebaiknya mendapatkan perawatan yang profesional karena kemungkinan kerusakan pada ligamennya. Lalu sebaiknya dilakukan penyiraman ronsen, terus penghentian aktivitas olahraga selama 2-3 minggu. Dan yang terakhir, setelah kondisi ligamen tersebut sembuh, latihan-latihan olahraga yang melibatkan pergelangan kaki dapat dilanjutkan dengan program rehabilitasi. Nah, yang terakhir nih, tingkat paling parah atau paling sakitnya. Adapun perawatan awal
yang dapat dilakukan yaitu penggunaan metode RICE, menggunakan crush atau tongkat ketiak seperti yang ada di gambar. Terus dapat juga digunakan untuk mengistirahatkan secara total bagian pergelangan yang kaki yang kesleo. Lalu yang ketiga, bila ligamen pergelangan kaki benar-benar putus, dilakukan pembedahan seperti operasi. Terus apabila semua ligamen telah rusak namun pergelangan kaki tetap stabil, dapat ditentukan dengan menekan pergelangan kaki sambil menyinari dengan sinar X. Perlu dipergunakan pembalut dan gips selama 4-6 minggu seperti yang digambar juga nih gips itu. Nah, setelah tahap penyembuhan selesai, dilakukan program rehabilitasi. Seperti itu contoh-contoh perawatan sesuai tingkatan cedera. Nah, sekian edukasi yang bisa aku beriin ke sepupu aku tadi, Eka namanya. Nah, semoga edukasi yang aku berikan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.